Cepat, Dewi. Simpan rumus angin hijau ini, apapun yang terjadi nanti, jangan kau keluar. Ibu menutup titik bisumu. Ini akan terbuka sendiri dalam 4 jam. Mana rumus angin hijau? Aku mati pun tak akan memberitahumu. Kurung dia di 9 menara Asura. Lagi anak haram keluarga Yapgali sedalam 1 meter cari dia. Baik. Bagus, kamu sudah mahir rumus pedang angin hijau. Guru, murid minta izin turun gunung. Dulu guru selamatkanmu. Aku tidak ingin kau balas dendam lagi. Kau berbakat luar biasa. Jika kau tekun berlatih, suatu hari pasti melebihi gurumu. Keluargaku dibantai semua. Orang tuaku entah hidup atau mati. Jika aku tidak temukan mereka, jadi kuat pun apa gunanya? Sudah. Ini sudah takdirmu. Dulu keluarga kakekmu terseret keluarga Ye diusir dari Jingzhou. Kini, di Jiangzhou mereka buka sanggar bela diri. Selama ini mereka mencarimu. Setelah kau turun gunung, ingat kumpul dulu dengan keluarga. Kakek. Paman. Ajal guru sudah dekat. Tanda kayu hijau ini kau ambil. Saat kritis bisa gantikan guru lindungimu. Tanda kayu hijau. Tanda yang memerintah dunia. Guru, ternyata Anda pemegang tanda. Aku sudah di luar dunia. Semua gelar palsu hanya sementara. Pergi. Guru, jaga diri. Perjalanan ini bahaya. Jangan biarkan dendam membutakan matamu, abaikan hal yang lebih penting. Guru. Leluhur guru. Leluhur guru. Sampaikan perintah. Beritahu semua kepala daerah, secepatnya. Temukan pemegang tanda baru. Siap. Bertahun-tahun tak turun gunung, tak sangka berubah drastis. Sambut Tuan Pemimpin, sambut Tuan Pemimpin. Kamu? Hamba adalah penguasa Jiangzhou, panggil saja saya Enam. Baik, Enam, saya datang untuk menjenguk keluarga, tak ingin mencolok. Suruh mereka pergi. Tapi... Ya, Tuan Pemimpin. Tuan Pemimpin baru saja menjabat. Tidak boleh sepi di sisi. Kamu ikuti dan lindungi diam-diam. Jika ada yang berani ganggu, segera laporkan padaku ya. Jun, kamu di mana sebenarnya? Hari ini upacara peringatan keluarga Yani. Apakah kita perlu memasang prasasti untuk Kak Nian? Omong kosong. Jun hanya hilang. Dia pasti tidak mati. Tapi ayah, kita sudah mencarinya belasan tahun. Tidak ada kabar sama sekali. Mungkin Kak Jun sudah lama... Sudah lama bagaimana? Aku harus lihat dia hidup. Aku harus lihat mayatnya. Selama sehari belum kutemukan mayat Jun, keluarga baik kami tidak akan menyerah. Kakekmu luka lama kambuh. Istirahat di Gunung Raya. Hari ini upacara peringatan kuserahkan padamu pimpin. Baik. Mana orang dari gedung bela diri baik? Keluar kalian semua.
anakku. Kamu mati sia-sia. Akhirnya sampai rumah. 10 tahun lebih tak bertemu. Entah kakek dan yang lain kangen aku atau tidak. Jin Songtang. Baik, hari ini aku akan membela muridku, Asantang. Menuntut keadilan. Baiklah. Ayah. Ayah. Sari, jangan keluar. Ayah. Sari, cepat masuk. Kau pembunuh, akhirnya berani keluar. Kamu ngapain? Kamu mau apa? Hari ini aku pasti kubuat kau temani adik seperguruanku ke kubur, Asantang. Dia pantas mendapatkannya. Aku bukan pembunuh. Pengadilan sudah memutuskan. Itu pembelaan diri. Dasar jalang. Orang sudah kau bunuh, kau masih memfitnahnya? Kalian orang keluarga baik. Semua seenak-enaknya ya. Lihat dua wanita ini, satu sudah 70 tahun, mengantar anaknya pergi duluan, yang satu lagi tak punya siapa-siapa, dan harus urus anak 3 tahun sendiri. Bukankah mereka patut dikasihani? Gedung bela diri keluarga bayi, bukankah seharusnya memberi keadilan? Kalian mau apa sebenarnya? Sederhana. Pertama, biar wanita ini menemani muridku yang mati ke kubur. Kedua, keluarga bayi ganti rugi semua kerugian Tang. Kalian mau berapa? Gampang saja. Gunakan gedung bela diri keluarga bayi keuntungan 10 tahun ke depan sebagai potongan untukku. Itu kan sudah. Keuntungan 10 tahun? Bukankah ini berarti keluarga bayi harus bekerja untuk keluarga Tang selama 10 tahun? Aku dengar selama ini keluarga bayi mencari anak yatim keluarga Ye. Semua tabungan sudah habis. Jelas ini memaksa mereka ke jalan buntu. Kami tidak ganti rugi. Asantang dia itu preman bajingan pemerkosa. Dia menodai aku. Dan juga mau membunuhku. Aku hanya membela diri. Kalau kalian tidak terima bisa banding. Paling-paling aku di penjara. Aku tak takut penjara. Tuh kan, Mbak Salju Putih yang begitu lembut, mana mungkin membunuh? Keluarga Tang berani bersekutu dengan gedung bela diri lain untuk membuat kerusuhan. Asantang itu benar-benar pantas mati. Ini fakta yang kalian tidak tahu. Saat pertama dibuka, gedung bela diri keluarga bayi langsung merebut banyak pelanggan. Gedung bela diri lain di Jiangzhou sudah lama ingin menyingkirkan mereka. Sekarang ada kejadian begini, keluarga Tang pasti tidak akan tinggal diam. Dasar jalang, masih mengelak? Kamu cari mati. Kamu genit banget. Siapa tahu kamu diperkosa atau kamu yang menggoda. Aku tidak. Hendra, mampus kamu. Mau ngapain? Mau ngapain? Mau ngapain? Cici, serem banget. Jangan Dik, bahaya di depan. Ada anjing menggonggong. Kayaknya kurang keras tadi. Jangan, hajar. Hajar sampai mati. Keterlaluan banget, berhenti. Kakek. Susi. Nak, kamu nggak apa-apa. Kalian baik semua? Ayah. Tua. Rasakan. Hadirin, hari ini kalian beramai-ramai mengunjungi keluarga bayi kami. Maksudnya apa? Tuan gedung baik keluarga baik kalian membunuh anggota keluarga Tang ini harus ada penjelasan kan? Lembaga pengadilan sudah memutuskan. Jika keluarga Tang tidak puas, bisa banding. Banding? Hari ini aku bunuh kau. Kakek terluka dan kaki paman, bagaimana bisa?
Apa yang sebenarnya terjadi selama ini? Rupanya rumor bahwa kau, Teng Putih, terluka itu benar. Tak kusangka kau yang pemilik gedung bela diri keluarga Bai ternyata hanya seorang tua berlengan satu dengan seorang anak cacat dan sekelompok murid tak berguna. Masih bengong? Cepat serang. Manfaatkan kelemahannya. Baiklah, siapa duluan? Tuan baik keluarga baik kalian yang membunuh orang duluan dan tidak bertanggung jawab setelahnya. Kami ini juga bisa dibilang menegakkan keadilan. Tuan Lin ingin menghancurkan keluarga baikku, tidak perlu mencari banyak alasan yang buruk. Ayo. Kakek. Luka lama Anda belum sembuh, tidak bisa bertarung lagi. Nak, aku tidak apa-apa. Selama kakek ada, tidak akan membiarkan siapapun mengintimidasi keluarga baik kita lagi. Kalian mundur. Siapa lagi? Jun, kemari. Cantik, cantik. Kakek akan memasangkan untukmu. Bagus sekali. Terima kasih, kakek. Ayo peluk. Jun, lihat apa yang aku siapkan untukmu. Layang-layang. Ayo paman akan mengajakmu main layang-layang. Baik. Ayo pegang ini, ayo pergi. Paman lari lebih cepat lagi. Baik. Seorang lelaki tua renta masa takut padamu. Serang. Kalian bergiliran menganiaya kakek 70 tahun, kalian nggak malu? Makasih pahlawan. Penyakit saya sudah menahun, tak tersembuhkan sama sekali. Jangan buang tenaga dalammu. Luka di tubuhmu itu kenapa? Makasih pahlawan sudah selamatkan aku. Ceritanya panjang. Boleh tahu nama pahlawan? Saya tidak tahu siapa pahlawan ini dan kenapa selamatkan dia. Pahlawan, istirahatlah. Saya hanya tidak tahan kalian yang menindas beramai-ramai bisnis gedung bela diri kalian sepi introspeksi diri. Menindas rekan sejawat memanfaatkan kelemahan, apa hebat? Seorang gadis ingusan, apa takutnya? Ayo serang. Gadis kecil, apa takutnya? Ayo serang. Tak ada jalan mundur, Kepala Gedung Zhao, silakan. Kemampuan saya terbatas. Silakan Anda duluan. Pengecut, minggir. Jalan Sakura. Kalian semua sampah, sampai takut sama perempuan? Jalan Sakura, pegulat sumo nomor 1 di Tanah Bunga. Ada apa dia hebat? Lebih dari hebat. Sekarang, perkumpulan samurai Tanah Bunga hubungan erat dengan gerbang Asura. Jadi, Jin Songtang berani datang ke keluarga Bai dan membuat onar, ternyata diam-diam bergabung dengan perkumpulan samurai Tanah Bunga. Pahlawan saya tidak khawatir dengan orang lain. Hanya jalan Sakura ini, licik dan kejam, sulit dihadapi. Tidak apa-apa, tenang saja. Pahlawan bantu keluarga Bai. Saya sangat berterima kasih. Tapi ini urusan keluarga Bai. Saya tidak ingin melibatkan orang asing. Kamu cepat enyahlah. Kalau tidak, aku hajar kamu. Urusan keluarga Bai adalah urusanku. Kamu harus hati-hati. Ayah keluarga Tang sudah siap. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Aku tahu, ini salahku yang tak berguna ini. Aku terlalu tidak berguna. Xiao, jangan salahkan dirimu. Kalian semua, ayo maju bersama. Ayah bayangan pahlawan ini, kenapa begitu familiar? Benar, aku juga merasa. Seperti pernah kulihat.
Sombong sekali dasar bocah, nanti aku akan membuatmu berlutut memohon ampun. Gadis ini sombong sekali berani menantang 3 master sekaligus. Apa dia tidak takut mati? Yang terpenting Jalan Sakura dan orang-orang itu jelas tidak selevel. Dasar bocah, kusarankan. Jangan tidak tahu diri. Cepat pergi sekarang jika tidak kamu mencari maut. Banyak omong kalau mau bertarung, cepat kalau tidak, enyah. Bodoh kamu cari mati. Gini aja. Pantaskah kau berteriak di kerajaan Cangku? Bahkan tak pantas jadi pelayan bayi. Negara bunga lemah. Tak ku mengerti ilmu bela dirimu. Ilmu bela diri kuno kerajaan Cangraya amat luas dan dalam. Mana mungkin orang asing sepertimu bisa paham? Bagus, bagus. Serbu. Ayo kita serbu bareng. Tadi kalian berdua paling keras teriak, ya. Mulut itu tidak usah lagi. Siapa lagi yang tidak setuju? Maju. Terima kasih pendekar bantu baik. Urusan keluarga baik urusanku. Kakek. Juni. Fanny. Juni. Juni. Apa tadi kau panggil aku? Kakek. Juni pulang terlambat. Juni. Apa kau benar-benar Juni? Kamu Juni. Benar-benar Juni. Juni sudah pulang. Baik. Akhirnya kamu pulang. Baik. Ayo bangun. Kak Juni, akhirnya kamu kembali, keluarga kami mencarimu dengan susah payah. Kak Nia. Jangan menangis, Salju. Mulai sekarang ada kakak di sini. Kakak akan melindungi kalian. Tidak akan kalian diganggu lagi. Ternyata sisa-sisa keluarga Yani. Sepertinya pukulan tadi belum cukup keras, ya kan? Kamu memang jago bertarung. Tapi apa gunanya fakta bahwa Salju Putih membunuh sudah terbukti kuat. Jika keluarga Putih tidak memenuhi syarat, keluarga Tang diselesaikan secara pribadi. Biarkan dia masuk penjara saja. Jin Song Tang, jangan sembarangan menuduh. Perkara ini sudah diputuskan oleh lembaga pengadilan, tidak bisa diubah hanya karena kata-katamu. Oh ya. Bupati Tuan Besar, sepertinya ada sedikit masalah. Apa awasi mereka, aku segera sampai. Siap. Wakil Kepala Lembaga Pengadilan Jiangzhou telah tiba. Siapa bilang tidak bisa diubah? Aku? 'Oh,
Orang yang terbaring di lantai ini, seret keluar. Dia adalah pembunuh wanita. Kak senior, akhirnya kamu datang. Dialah yang membunuh muridku. Masih ingin lolos dari hukum. Dalam perjalanan ke sini, aku juga mendengar banyak. Kasus ini banyak kejanggalannya, maka aku umumkan. Keputusan sebelumnya dibatalkan. Salju Putih adalah pembunuh wanita. Kamu, seorang wakil kepala lembaga pengadilan Jiangzhou, menangani kasus begitu sembarangan. Kenapa? Nggak terima? Nggak terima? Tahan aja. Dengar nggak? Meskipun kamu jago bertarung, apa gunanya? Di Jiangzhou, yang berkuasa yang menentukan. Masa? Tank Putih, aku saranin kamu sadar diri. Setujui syaratku. Gunakan gedung bela diri keluarga Bai. Keuntungan 10 tahun ke depan untuk menukar kebebasan 10 tahun cucu kesayanganmu. Layak? Ini pakai kekerasan nggak mempan. Jelas-jelas mau menindas kita dengan kekuasaan. Ayah. Sekarang bagaimana ini? Karena tidak setuju, maka tangkap dia. Siapa berani? Ini dari mana lagi munculnya gadis liar? Ini, apa dia berhak bicara? Kamu cuman wakil kepala lembaga pengadilan provinsi yang sepele, berani melanggar hukum. Sepertinya Jiangzhou memang perlu ditertibkan. Kamu sombong banget. Kamu pikir kamu siapa? Kau tak layak tahu. Hari ini kau tak bisa bawa semua keluarga putih. Ngapain ribut-ribut? Pak Kepala, Bapak datang. Saya mendapat kabar gubernur akan sambut tuan pemimpin sudah muncul di sekitar sini. Jadi saya sengaja datang jemput gubernur. Gubernur dan tuan pemimpin baru akan datang ke sini. Ini kabar hebat, kita nggak boleh lengah. Omong kosong, nggak perlu kamu ingatkan. Kalian ini pada ribut-ribut di sini, kalau sampai mengganggu tamu penting, pasti kalian dihukum mati. Iya. Tank Putih, kalau kau mau selamatkan cucumu, cepat terima syaratku. Kalau terus ribut menyinggung gubernur itu hal kecil, tapi menyinggung tuan pemimpin baru, kita semua akan kena batunya. Pak pemilik, kabulkan saja permintaannya. Tidak mungkin kita biarkan Salju Putih di penjara begitu saja. Tanda tangan, kami ikut bersama perguruan ini, kami ikut menanggung. Salju Putih cantik banget, seumur hidupnya tidak mungkin hancur begitu saja. Kakek. Kau kepala lembaga pengadilan? Kamu ragu? Bagus. Mulai sekarang kau bukan lagi. Apa sih omonganmu? Bikin ngakak banget. Jangan-jangan kamu kabur dari rumah sakit jiwa ya? Dewi, bagaimana kalau urusan ini diserahkan kepada kakek? Kakek, tidak apa-apa, Lot. Serahkan padaku. Kamu tahu kenapa kamu dipecat? Kamu sebagai kepala lembaga pengadilan, dosa pertama, malas dan lalai tugas, mencuri dari dalam, membiarkan bawahan semena-mena hukum. Dosa kedua, lalai tugas, tahu hukum tapi langgar, biarkan bawahan, teruskan kesalahan. Dosa ketiga, pura-pura taat, bermuka manis, hanya peduli promosi. Orang sepertimu tidak pantas jadi kepala lembaga. Kurang ajar, kau bosan hidup? Berani tidak hormat padaku, kepala lembaga pengadilan Jiangzhou, pengawal. Tangkap orang kurang ajar ini. Tunggu. Nona, kamu ini siapa berani ikut campur di sini? Meskipun semua yang kau katakan itu benar, apa kau bisa apa? Saran saya, kembalilah saja ke perut ibumu, minum susu lagi. Setelah besar nanti baru urus urusan orang dewasa. 6. Kau yang bicara, apakah dia harus dipecat? Kamu benar. Bapak benar.
Lembaga Pengadilan Jiangzhou Kepala Wakil Kepala. Dicopot sekarang juga. Ini siapa sih? Menghadap Tuan Besar. Menghadap Tuan Besar. Tuan Besar, hamba terlambat mengawal. Hukum saya. Ini apaan? Banyak omong. Tuan tua, Jiangzhou kuberikan padamu untuk diurus, tapi kau malah melahirkan hama penyalahguna kekuasaan. Budi, apa hukumanmu? Tuan tenang, hamba usut tuntas. Semua pejabat korup Jiangzhou akan kusapu bersih. Bangun. Urusan keluarga Salju Putih, apa yang sebenarnya terjadi? Kasus ini, hamba pernah mendengar putusan pertama tidak salah Nona Salju Putih memang benar membela diri. Bagus, kasus ini kuserahkan padamu. Selain itu, jangan sampai terjadi lagi hal seperti ini. Baik Tuan, hamba permisi. Pelan-pelan, tolong. Sembah Tuan. Sembah Tuan. Kakek, paman, kalian ngapain? Cepet bangun. Rina secara emosi. Anda selamatkan keluarga Salju Putih hari ini. Secara logika, Anda Tuan baru. Seluruh pendekar wajib berlutut. Rina. Kau layak terima penghormatan ini. Apa yang terjadi akhir-akhir ini di keluarga Salju Putih dan luka di tubuh Anda dan paman? Rina, ikut aku. Setelah keluarga Ye runtuh, aku dan kakekmu langsung membawa bantuan. Tapi saat kami tiba, keluarga Ye hancur. Kamu dan ibumu hilang. Ayahmu juga. Kemudian, kami akhirnya susah payah menemukan keberadaan ibumu, tapi markas utama keluarga Bai di Jingzhou takut pada kekuatan gerbang Asura, tidak mengizinkan kami menyelamatkan. Akhirnya, hanya aku dan kakekmu pergi sendirian. Saat kami menembus menara, kami disergap oleh gerbang Asura. Kakiku dan luka di tubuh kakekmu semua ditinggalkan saat itu. Menyinggung gerbang Asura, markas utama keluarga Bai takut terimbas, lalu mengusir kami sekeluarga dari Jingzhou. Jun, sekarang kamu sudah menjadi pemegang tanda kayu hijau. Apa rencana selanjutnya? Aku akan pergi ke 9 menara Asura untuk menyelamatkan ibu. Lalu untuk ayah dan keluarga Ye, balas dendam. Baik, kakek pasti akan membantu sekuat tenaga. Hanya saja sekarang gerbang Asura sangat kuat. Kamu baru saja menjabat, wibawamu mungkin sulit untuk dihormati. Aku tahu menara Asura tidak bisa diserbu paksa. Identitasku belum bisa terungkap sementara. Sebentar lagi turnamen 3 tahun sekali. Turnamen menembus menara akan dimulai. Jika bisa mendapatkan surat perintah menara, masuk ke 9 menara Asura secara terang-terangan, menyelamatkan ibumu. Pasti akan lebih efektif. Apa, orang dari keluarga Ye itu ternyata menjadi pemegang tanda baru? Ya. Baiklah, jika demikian maka rumus angin hijau dan tanda kayu hijau akan kumakan bersama. Baginda, ada kabar dari Jiangzhou pemegang tanda baru sudah ditemukan, yaitu Nona Ye. Tanda kayu hijau memerintah dunia, mulai sekarang kau dan aku harus tunduk di bawah paman guru muda. Tidak apa, aku juga tidak bisa mengalahkannya. Kenapa tidak terima? Aku tidak berani, aku kena pukul, nggak kalah sama kamu. Baiklah, tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Tunggu. Karena kau ada di sini, pergilah ke markas utama keluarga Bai kemari. Untuk kakek Bai antarkan dokumen ini.
Baru pulang sudah menyuruhku. Pergilah. Kenapa bisa ke sini? Sekarang kita hanya satu cabang dari keluarga Bai. Ingin mendapatkan surat perintah menara, harus ke rumah utama cari kepala keluarga. Kepala keluarga, keluarga Bai sekarang adalah sepupu dari kakek keluarga mereka. Tidak terlalu suka sama kita. Tenang saja, aku pasti akan membuat semua milik keluarga Bai kembali ke tangan kakek dari ibu. Pukul dia keras-keras. Sedang main, Dik Yuan? Ini bukan para udik dari Jiangzhou. Kenapa? Nggak bisa bertahan di kampung? Datang lagi ke rumah kita minta-minta? Kamu salah paham, Yandi. Kami ke sini ada urusan penting ingin bertemu kakek besar. Kalian semua dengar? Orang kampung ini berani bilang, mau ketemu kakekku, kamu pikir kamu siapa? Kamu tak pantas. Kenapa kamu pukul dia? Aku pukul dia mau apa? Seorang anak cabang yang dibuang keluarga kamu tak pantas membentak di depanku. Aku darah asli markas utama keluarga Bai. Aku remas kalian lebih mudah dari remas semut. Cari mati. Kak Junjun. Kau musuhi dia, kita tidak akan dapat kualifikasi kompetisi menara. Kalian dengar? Kalian cuma begini mau ikut kompetisi menara? Coba lihat muka kalian sendiri. Dik Yuan, kami benar-benar ada urusan penting mau ketemu kakek, tolong beri kami jalan. Kelonggaran? Kelonggaran? Kalian mau ketemu kakekku? Boleh. Kecuali ada yang bisa mengalahkannya. Kupikirkan kalian ketemu kakek. Tapi, jangan pakai tangan. Keluarga Bai ahli tinju, tapi tangan dilarang. Ini bikin mereka cuma jadi sasaran pukul. Dan lawan dari daftar ahli hari ini, ada tontonan seru. Oke? Aku maju. Aku maju. Si Bai. Kakekmu kalah dari kakekku, sudahlah. Sekarang kau malah jadi pengecut. Kau suruh perempuan jadi tameng. Anak kecil, aku ingatkan kamu. Ini dia Zheng Ping, peringkat ke-6 daftar ahli. Jangan sok kuat. Tuan muda Bai begini tidak baik kan? Tersebar juga nggak enak. Kau masih peduli reputasi? Hari ini aku bikin mereka bertiga masuk tegak. Keluar digotong. Nona, kalau nggak kuat aku izinkan kau minta ampun. Banyak omong. Zheng Ping itu adalah tokoh di daftar ahli, kau nggak pakai tangan, bisa? Tenang.
Apa aku salah lihat? Udah selesai secepat ini? Terus terang, kekuatan kaki saya sama kuatnya dengan tendangan saya. Siapa kamu? Jangan banyak omong. Kapan kau bawa kami bertemu kakek? Mau ketemu kakekku? Gak mungkin. Tiga orang ini menerobos masuk rumah Wijaya. Tangkap mereka. Ada apa? Tuan ada yang bikin onar. Hei, ayo lihat. Karena kamu tidak mau ikut aturan, kita coba cara yang tidak beraturan. Berhenti. Tolong anakku. Bagus, akhirnya ada yang bisa lawan. Ma, aku akan buat kutu keluarga Bai ini hancur lebur. Chong Bai, kamu berani berulah di sini? Kalau mengganggu Pak Tua, meskipun kakekmu datang, tidak akan sanggup. Nyonya Bai, kami datang hari ini untuk memohon bertemu kakek besar. Ini sepupuku, Daun Mengjun. Dia hanya agak pemarah, tapi sama sekali tidak sengaja menyakiti Yuandi. Marga Ye, jadi kau sisa-sisa keluarga Ye? Kau masih hidup? Keluarga Ye kalian ini benar-benar pembawa sial. Kalau bukan karena jadi besanan dengan kalian, kami tidak akan sampai sekarang hidup tergantung pada belas kasihan orang lain. Jangan lupa tujuan kita. Nyonya Bai, urusan keluarga Ye, aku sarankan kau jangan sembarangan bicara. Kalau kakek besar dengar... Mungkin kau juga kena batunya. Kurang ajar, kau berani mengancamku? Tidak berani. Kami kemari hanya untuk bertemu kakek besar. Mohon Tante beri kami kemudahan. Kau baru saja melukai anakku. Sekarang minta aku memberi kemudahan? Mimpi kau. Hari ini aku akan membuat kalian para serangga tahu akibatnya berulah di markas utama keluarga Bai. Kalian berdua maju. Tunggu! Kalian sedang apa? Tidak lihat aku punya tamu penting? Paman Guru. Yang bisa dipanggil Paman Guru Muda oleh Jenderal Besar di dunia ini mungkin hanya satu orang. Dia. Kenapa kalian berhenti? Jangan. Kakek Bai, sejak kapan penjaga naga tersembunyi menjadi preman keluargamu, Bai? Salah paham, ini semua salah paham. Mertua dua orang dari Jiangzhou ini tidak tahu aturan tadi memukul Yuan sampai luka. Iya, kakek, tolong balas dendam saya. Mertua, kenapa kamu pukul Yuan? Padahal dia yang dirugikan, jangan pukul dia, aku bilang. Diam. Kamu tahu siapa yang kalian sakiti? Bukankah cuma 3 orang kampungan dari keluarga Bai dan Ye? Iya, kakek. Kami pernah melakukan hal yang lebih parah dan tidak terjadi apa-apa. Hari ini kenapa? Orang yang bisa dipanggil Shishu kecil oleh Jenderal Besar kau. Kalian berani-beraninya. Nona Ye. Cucu dan menantu saya yang tidak berguna ini tidak tahu diri. Saya di sini mewakili mereka meminta maaf padamu. Mengingat saya dan kakekmu adalah saudara satu klan. Semoga kamu jangan marah. Xiaolong kenapa belum kesini? Bibi guru, aku sangat merindukanmu. Kamu gatal ingin dipukul ya? Kakek. Bibi guru leluhur, guru telah wafat, apa ada harta peninggalan? Dia terlalu pelit. Kamu adalah satu-satunya muridnya yang masih hidup. Jenderal itu Nona Ye. Kakek Bai, bibi guruku meski tidak memiliki jabatan, tapi bibi guruku juga adalah bibi guru kaisar. Kamu panggil dia begitu, sepertinya tidak pantas. Jenderal, teguranmu benar sekali. Saya harus memanggilnya apa? Yang mulia. Karena tidak tahu. Panggil saja leluhur. Dia layak. Ini. Ibu Nona Ye lahir dari keluarga Bai.
Bicara soal silsilah, dia panggil aku kakek besar jenderal, perkataan itu tidak tepat. Karena satu klan keluargamu begitu menyusahkan bibi guruku, bukankah itu lebih tidak pantas? Leluhur. Kakek baik kamu sudah tua, tidak bisa berlutut, tidak panggil bibi. Guru aku maklum, tapi silsilah kalian rendah di depan leluhur tidak berlutut. Sungguh tidak sopan. Apa? Kamu suruh kami berlutut padanya? Kau tidak bersujud di depan mbah? Tidak beradab. Kau memaksa kami sujud padanya? Apa hak dia? Dia cuman guru yang hebat kan? Meskipun kau seorang jenderal, tapi kau tak boleh menghina keluarga putihku. Kurang ajar. Pasti orang tuamu yang memanjakanmu. Kau berani melawan perintah jenderal? Mbah. Mbah. Pergilah. Pergi. Mbah Putih aku datang kali ini untuk kompetisi menara tahun ini. Acara menara ini hanya diadakan 3 tahun sekali. Meskipun keluarga Bai punya satu kuota, tapi sudah ditetapkan sejak setengah tahun lalu. Cucu perempuan saya, Zhen Bai. Kakek, Kak Zhen sudah 3 kali ikut kompetisi menara, tapi selalu hanya sampai lantai 4. Meskipun keluarga kami pindah ke Jiangzhou, tapi kami tetap bagian dari keluarga Bai. Kualifikasi kompetisi menara kali ini sangat penting bagi kami. Mohon kakek mengabulkannya. Kakek Bai, cucumu sudah gagal 3 kali berturut-turut. Masih mau memasukkannya lagi? Kau tidak takut Kaisar Wu menuduhmu melakukan nepotisme? Jenderal, ucapanmu salah. Keluarga Bai di Jiangzhou hanyalah cabang sampingan. Kekuatan generasi ini jauh di bawah cucuku, Zhen Bai. Jika aku karena ucapan bapak ini menyerahkan surat perintah menara ke mereka, yang dihukum Kaisar seharusnya kau. Sejujurnya, surat perintah menara ini yang aku inginkan. Itu semakin tidak bisa. Nona Ye, meskipun kedudukan Anda tinggi, tapi marga Anda Ye. Katakan syarat apa? Syarat apapun tidak akan diberikan. Dia. Itu dia. Guru, kumohon selamatkan kami. Gerbang Asura membantai seluruh keluarga Ye. Sekarang mereka sedang memburu aku dan Jun di mana-mana. Dulu kau pergi meninggalkan biara awan ungu demi seorang pria. Saat itu aku bilang, kita sudah putus hubungan. Selamanya tidak akan bertemu lagi. Maafkan aku, Guru. Aku tahu aku telah mengecewakan harapanmu. Aku malu kembali ke biara awan ungu. Tapi Jun tidak bersalah. Kumohon, demi hubungan guru murid kita, biarkan dia masuk ke biara untuk berlindung. Tidak mungkin. Anak haram hasil hubunganmu dengan keluarga Ye dari gerbang Asura. Tidak layak masuk ke biara awan unguku. Cepat pergi, kalau tidak aku akan tidak segan padamu. Ketemu. Fengsi Putih, serahkan manual pedang angin hijau. Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Maut sudah di depan mata, masih keras kepala. Ibu, cepat. Energi berputar, tubuh menyatu. Berlagak sakti. Kau pikir mantra saja bisa buat bocah itu mengalahkan kita semua?
Maaf Mas Fendi, aku masih membiarkan Juna kita terjerat dalam badai ini. Energi kepusar tuntas terang. Salah. Ini jurus satu pedang angin hijau. Lari cepat. Mas Fendi, kau lihat? Ini dia putri kita. Kakek, kenapa sekarang sembarangan orang mau ambil undanganku? Rini gagal mendaki menara dulu, memang. Tapi sekarang sudah menjadi muridku, tahun ini pasti bisa masuk 3 tingkat teratas. Dan kuota kompetisi menara adalah milik keluarga putih. Orang marga lain memaksa orang mengalah karena statusnya terlalu sombong. Biarawati Awan Ungu sekarang utusan langit gerbang Asura, bahkan Kaisar datang tetap harus beri muka padanya. Rini jangan kasar pada jenderal. Maafkan saya, Jenderal. Saya tadi hanya terburu-buru. Jenderal adalah pilar negara yang melindungi bangsa, tentu tidak akan mempersoalkan wanita sepertiku. Jenderal, kalian pulang saja. Undangan muridku, hari ini tak ada yang ambil. Hanya muridmu yang berharga? Tahukah engkau murid siapakah di depanku? Aku tentu tahu. Tapi setauku pemimpin lama itu sudah naik ke surga setengah bulan lalu. Pemimpin baru tak pernah muncul, bahkan muridnya. Tidak seharusnya pamer di luar. Apa pemimpin lama wafat? Biksu tua, siapa yang pamer? Nona Yap, kau pukul cucuku, hina keluarga putihku. Semua ini bisa kumaafkan. Tapi surat perintah menara ini menyangkut masa depan keluarga putih. Prestis di Jingzhou. Aku tidak akan sembarangan membiarkan orang luar ikut. Asalkan kau beri aku kuota itu, ku lewati 9 tingkat. Ku serahkan semua jaya keluarga putih padamu. Kau tahu apa yang kau bilang? Kau mau taklukkan 9 tingkat? Bodoh dan sombong, bahkan murid Hokming. Baru 20 tahunan. Tahu apa artinya menaklukkan 9 tingkat? Tampaknya Teng Putih belakangan ini bukan saja tidak maju, malahan semakin mundur. Kakek, sepupuku perempuan hebat. Kalian sebaiknya cepat pergi. Jangan cari malu di sini. Kalau aku bilang aku tetap mau? Kalau aku bilang tetap mau? Hanya kau? Hanya aku. Kalau gurumu datang, aku mungkin akan sedikit segan. Kamu bahkan tidak layak bertarung denganku. Coba saja. Guru, biarkan muridmu pergi memberinya pelajaran. Kenapa bisa begini? Ini pedang angin hijau. Ini pedang angin hijau. Tentu saja karena dulu ibu, demi kau mau menerimaku memaksaku berlatih. Dia. Ternyata dia. Keluarga bayi utama harus lenyap. Keluarga bayi seharusnya bisa jadi papan atas, namun kini semuanya telah dihancurkan oleh kalian yang tidak berguna ini. Hancur sudah.
Pertama tunggu aku. Lantai 3. Aku lolos lantai 3. Lolos lantai 3 aja senang banget. Apa 9 menara Asura ini susah? Bagi sekte-sekte kecil ini, bisa lolos lantai 3 sudah prestasi yang bagus. Dasar kampungan, cuman lantai 3, apa yang bisa dibanggain? Mas, siapa orang ini? Bicaranya sombong sekali. Chun Shansong, putra mahkota Gedung Bela Diri, keluarga Song, dan murid paling unggul. Chun Shan itu dia. Chun Shan Song, gerbang Chun Shan, lantai 6 lolos. Mas, menurutmu, dia dan sepupu Jun Jun, siapa yang lebih hebat? Tidak tahu diri. Kamu yang merebut hak menara Janjan ya? Aku mau lihat kamu bisa lolos sampai lantai berapa. Mau lihat berapa tingkat kau bisa? Chun Shan Song. Biarkan mereka tertawa, sebentar lagi mereka tidak akan tertawa. Kakek. Kak Jun semangat. Pergi ambilkan kursi untukku. Aku mau lihat orang bayi yang bahkan tiket masuknya harus berebut. Berapa tingkat? Daun Meng Junye lulus tingkat 1. Cepat amat. Kau ingat Tuan Muda melewati tingkat pertama berapa lama? Sepertinya 10 menit. Tapi Daun Meng Jun pakai kurang dari 1 menit. Kak Jun hebat. Baru tingkat pertama. Apa yang dibanggakan? Tunggu dia lewat tingkat 6. Daun Meng Jun dari Ye lulus tingkat 2 dan 3. Mana mungkin secepat ini? Jangan-jangan salah? Saya pembawa acara tantangan menara 30 tahun tak pernah salah. Ikan sudah kena. Kalau begitu lepaskan kejutan sudah siap untuknya. Ya. Daun Meng Jun, keluarga Daun lantai 4 dan 5 ditaklukkan. 10 menit, 5 lantai ditaklukkan. Dalam sejarah penaklukan menara, belum pernah ada tandingannya. Tampaknya keluarga bayi akan bangkit lagi. Kakek, kalau begitu aku rasa Kak Jun lantai 6 dan 7 pasti tidak masalah. Lantai 6 tahun ini, pendekar terkuat di Tanah Bunga. Sedangkan lantai 7, penjaga menara 8 tahun yang tak pernah kalah. Tulus bahkan aku di masa jayaku juga tidak bisa mengalahkannya. Lalu lantai 8 dan 9? Tepatnya belum ada yang menaklukkan lantai 7. Tapi aku yakin Kak Jun pasti bisa. Pak Sakura di lantai 6 adalah yang terkuat di Tanah Bunga, bahkan dia pun gagal. Masih mau coba lantai 9. Omong kosong. Itu masih lebih baik dari orang lain. Kamu. Aku datang menantang menara mohon petunjuk. Kamu itu mengalahkan si bodoh Jalan Sakura itu membuatnya jadi pecundang. Bisa jadi pecundang? Berarti dia memang pecundang. Apa? Kalau mau lawan cepat, jangan buang waktu. Kamu begitu ingin mati, aku akan kabulkan. Ketemu. Cuman ini? Berani ngaku juara Tanah Bunga, macam Jalan Sakura. Semua sampah. Daun Meng Jun, keluarga Daun, lantai 6 tembus. Penjaga tingkat ke-7, dulunya dari gerbang Asura, seorang jenius. Kekuatannya tak kalah dari ketua gerbang Asura. 8 tahun lalu, dia melakukan kesalahan. Dikurung di 9 menara Asura, tak boleh keluar sampai mati. Jadi, tingkat ke-7 ini bukan rintangan, melainkan penjara.
Saya menantang menara ini. Mohon bimbingan. Paman jelek. Paman jelek, kau bukan? Kenapa kamu jadi begini? Paman jelek. Mbak Junjun. Mbak mana Mas Feng? Dia untuk melindungi kami, dia tinggal sendirian. Maaf, aku kebanyakan minum arak, aku keceplosan. Ketua jadi tahu rencana 8 gunung ada di keluarga Ye. Sekarang bicara begini apa gunanya? Mbak tenang saja. Meski aku mati, aku pasti selamatkan Mas Feng. Junjun ini adalah paman jelek hadiah ulang tahunmu. Ingat ya, pasti gunakan mata pedang lawan musuh. Gunakan. Lindungi ibu dan dirimu sendiri. Di sana kejar. Aku siapkan perahu akan antar kalian ke biara awan ungu. Aku sudah siapkan perahu. Ini akan mengantarmu ke biara awan ungu. Kau? Kenapa suaramu? Dulu aku demi menyelamatkan ayahmu ditangkap oleh gerbang Asura. Mereka memaksaku minum besi cair, menghancurkan tenggorokanku. Gerbang Asura lagi. Paman jelek, aku bawa kamu pergi. Maaf Jun, paman jelek tidak bisa pergi. Kenapa? Paman jelek harus menjaga seseorang. Siapa? Ibuku? Aku tahu dia di sini. Aku datang untuk menyelamatkannya. Jun, cepat pergi. Ini sama sekali bukan sesederhana yang kau kira. Ibumu juga tidak ada di sini. Ayah. Pak, kamu kenapa jadi begini? Kenapa? Tentu saja karena dia mengkhianati gerbang Asura. Akibat dari usahanya menggelapkan 8 strategi. Kau pada ayahku apa yang kau lakukan? Tidak apa-apa, cuma tiap hari memaksanya makan ratusan jenis racun. Makan tiap hari, makan tiap tahun, akhirnya hanya menjadikannya senjata manusia obatku. Kau... Sialan. Energi dalam berwujud, tidak kusangka kau di usia muda capai prestasi ini. Tidak tahukah kau? Saat menghadapi musuh yang adalah ayah kandungmu, pedang energi dalammu, berapa lapis kekuatan yang tersisa? Yoga bunuh dia. Kuda-kuda turun. Punggung tegak, kepalkan tinju. Kuat.
hapus air matamu. Di medan latihan, air mata itu yang paling tidak berharga. Kamu berasal dari keluarga bela diri kuno. Masa depanmu pasti akan bertemu musuh kuat. Apakah saat kau bertarung dengan musuh, kau akan mengalahkannya dengan air mata? Kuat. Ayah. Aku Jun, ayah. Belum cukup. Lanjutkan. Sudah sepakat ya? Siapa kalah traktir minum? Oke. Kau kalah. Om jelek. Jun, cepat. Tidak. Jun, pergi. Om jelek. Kirain hebat. Cuma 1 lantai lebih dariku. Jangan Om jelek. Bertahan. Terus? Om jelek. Sari. Mbak Sari. Cepat pegang aku. Sari, hiduplah baik-baik. Om jelek. Om jelek. Om jelek. Cepat, bahkan urusan penting seperti guru muda menyelamatkan ibunya, kau lewatkan. Kamu pikir gerbang Asura dan tanah bunga di belakangnya semudah itu dihadapi? Aku harus merencanakannya dengan baik. Lalu menyelamatkan guru muda? Baru begitu. Tapi kali ini gerbang Asura bersekongkol dengan musuh luar. Mengguncang fondasi Cangraya kita. Kali ini harus dihukum berat. Guru muda baru saja memegang tanda kayu hijau. Kita harus membantunya membersihkan semua rintangan. Ikut aku berangkat perang. Memberantas musuh dalam negeri, menyambut pemimpin baru tanda kayu hijau. Siap. Fajar. Fajar. Kak Ipar. Paman. Fajar. Fajar. Kenapa? Kok bisa gini? Om buruk di kehidupan lain. Dadah. Mati kamu. Pak. Ayah. Ayah. Kakek.
kakek. Aku tak akan melawan kalian. Rumus angin hijau ternyata ada padamu. Mati kau. Jangan buang-buang tenaga lagi. Rantai ini Ku buat khusus untukmu. Bahkan pedang angin hijau. pun tak bisa memotongnya. Bahkan jika satu kakiku patah, aku tetap akan membunuhmu. Hebat sekali. Pantasan pedang angin hijau di level puncak. Tapi, jangan lupa orang tuamu dan keluarga Bai ada di tanganku. Apa maumu? Sederhana. Serahkan rumus angin hijau dan tanda kayu hijau. Mimpi. Cari mati. Mimpi. Cari mati. Kamu mirip ibumu ya. Sebelum dia mati, juga menatapku dengan tatapan seperti itu. Apa katamu? Aku bilang, 10 tahun lalu aku seperti ini. Sedikit demi sedikit mematahkan leher ibumu. Tidak mungkin, ibuku. Tidak aku bunuh kau. Aku sudah bosan. Bersiap. Hari ini kau harus cabut rumus angin hijau dari tubuhnya untukku. Jun. Pak. Jun. Pak. Paman. Sudah jadi parah begini masih bisa sadar? Sayang racunku bertahun-tahun. Susah payah membuat senjata sekuat ini jadi sia-sia. Gerbang Asura. Kalian mati semua. Inilah kekuatan tanda kayu hijau. Kak Sari. Jangan-jangan. Sari kesurupan? Sari? Selamat datang, Tuan. Selamat datang, Tuan.
gerbang Asura banyak kejahatan. Aku sudah memusnahkannya. Sisa kekuatan? Serahkan kepada kalian berdua. Kaisar Wu dan Jenderal Zhenlong siap. Ya. Guru, Anda menyelamatkan saya lagi. Paman muda, apa benar tidak mau tinggal di Jingzhou? Di Gunung Suci perbatasan 3 provinsi, ada istana pemilik tanda kayu hijau yang didirikan khusus untuk Anda. Bapak bisa pindah kapan saja. Tanda kayu hijau hanya muncul saat diperlukan. Bagaimana dengan kerajaan Dacang? Masih perlu kalian jaga. Aku sih... Bertahun-tahun ini aku terlalu lama tidak bersama keluarga. Aku ingin kembali ke Jiangzhou dan menemani mereka. Jaga diri. Kalau ada apa-apa nanti cari aku di Jiangzhou. Ya. Kakek. Jun Er. Paman muda,